Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Pertemuan dengan Peri Hutan, Sinta, jin pendamping titipan sang ratu. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pertemuan dengan Peri Hutan Sinta, jin pendamping titipan sang ratu. Si pengurang dan saya Namaku Tori. Awalnya semua berjalan sebagaimana mestinya. Keseharianku tidak ada yang aneh kecuali saat masa kecilku yang selalu berada di lingkungan yang berbau mistis. Aku kira hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi semuanya mulai berubah saat aku bertugas di satu tempat untuk menolong orang. Kejadian mistis kembali merasuki kehidupanku, apalagi setelah aku bertemu dengannya. Cerita ini berawal saat aku pertama kali bertugas di Padang. Setelah beberapa bulan kemudian, kami ditugaskan untuk evakuasi di daerah hutan Pasaman. Khususnya adalah sekelompok orang yang terdiri dari 11 orang hilang di hutan Pasaman. Diduga mereka adalah para pendaki yang tersesat karena memang daerah itu kerap digunakan untuk camping atau tempat mendaki untuk pemula. Aku dan rekan-rekan, sebut saja Bon, Romi, Inal, dan Dayat, kami menuju ke tempat tersebut sesuai perintah. Sesampainya di sana, kami disambut oleh beberapa tim SAR dan warga sekitar. Selain itu ada juga beberapa anggota TNI, tapi mereka ditugaskan pada lokasi pencarian yang berbeda. Total kurang lebih ada 30 orang dari kami, termasuk warga dan tim SAR yang mengusahakan pencarian saat itu. Pagi itu pukul 9 pagi kami mulai memasuki hutan. Demi efektifnya pencarian, dari 30 orang kami bagi menjadi 6 kelompok. Saat itu terasa biasa saja, tidak ada keganjilan sama sekali. 3 jam lebih kami masing-masing kelompok melakukan pencarian, namun masih belum ada hasil. Tidak ada gangguan yang berarti. Dalam perjalanan bertemu hewan berbisa itu sudah lumrah. Bahkan ada di kelompok lain ada yang dikejar-kejar babi hutan. Ketika hari mulai siang, kami istirahat untuk makan dan kami kembali ke pos tim SAR untuk ambil perlengkapan lebih, serta beberapa anjing pemburu demi penunjang pencarian. Kami melanjutkan kembali jam 3 sore dan kali ini kami hanya 4 kelompok, total 20 orang. Hari itu cuaca gerimis cukup membuat kami sedikit kesusahan dengan medannya yang becek dan licin. Saat hari mulai gelap, akhirnya kami buat tenda di tempat terbuka di atas bukit. Mulai dari sinilah suasana mistis semakin terasa. Malam pun tiba dan hari masih gerimis agak lebat disertai kilat. Hawa dingin menusuk sampai ke tulang dikarenakan cuaca yang tidak memungkinkan. Terpaksa kami hentikan pencarian dan berkumpul di tenda masing-masing. Tenda kami ada 2 dan itu cukup besar. Satu tenda cukup untuk 10 orangan lebih. Kami berkumpul dengan ditemani kopi dan rokok. Ada pula yang seduh mie instan, main kartu remi, dan ada pula yang tidur. Waktu terus berlalu, kira-kira jam 10 malam. Aku melihat dari dalam tenda salah seorang dari tenda sebelah keluar. Mungkin buang air kecil, pikirku, karena tenda kami ada jendela transparannya, jadi bisa lihat dari dalam tenda. Aku palingkan pandangan dan lanjut ngobrol. Selang beberapa jam tenda sebelah mulai gaduh. Sementara aku menyadari orang yang keluar waktu itu tidak kunjung kembali. Kami pun keluar tenda semuanya akibat kegaduhan tadi. Tidak terkecuali yang sedang tidur pun juga kami bangunkan. Anjing yang tadinya tidur dengan tenang mulai berisik saling melolong dan menyala. Total ada 4 anjing pemburu yang kami bawa. Saat kami keluar dari tenda, hujan masih gerimis dan suasana sebenarnya masih mencekam. Namun bagiku sudah wajar karena bagiku sudah terbiasa jika hanya melihat bayangan putih atau hitam melintas. Ya, namanya juga hutan.
Kami semua memanggil nama Sultan bersamaan. Anjing kami menggonggong keras ke arah pohon yang jauh dari kami. Di sana kami melihat Sultan berdiri. Salah satu dari kami hendak menghampiri, tapi Sultan malah menjauh masuk ke dalam hutan. Akhirnya 3 orang dari kami, Bon, Johnny, dan Romi mengejar serta memanggil nama Sultan, dan yang lain tetap di dekat tenda menunggu. Beberapa saat kemudian mereka kembali bersama Sultan, tapi anehnya Sultan terlihat pucat. Aku yakin ada yang aneh, kemudian aku bertanya, "Kamu dari mana?" Sultan hanya mengangguk dengan wajah pucat kedinginan. Akhirnya kami membiarkan Sultan beristirahat di dalam tenda. Sementara kami pun semua di luar tenda berjaga dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada Sultan. Namun karena kami rasa dia hanya kedinginan, kami anggap tidak terjadi apa-apa dengan Sultan. Belum hilang rasa khawatir kami, tiba-tiba Sultan muncul dari arah pepohonan. Sultan muncul dari balik pepohonan, kami semua terkejut dan terdiam. Sultan dengan tenangnya berkata, "Masih ada kopinya, bro?" Kami semua terdiam, tidak mungkin ada 2 Sultan. Sultan harusnya ada di dalam tenda. "Kalian kenapa sih?" Sejak kemunculannya aku tahu dia adalah Sultan yang asli. Tapi yang membuat aku terdiam adalah kemunculan sosok hitam tinggi besar yang berada di belakang Sultan. Sosok itu hanya berdiri berlatarkan hutan tapi tidak mendekat sampai ke arah kami. Tidak hanya kami, anjing pun juga terdiam. Berangsur sosok itu memudar. Setelah sosok hitam tersebut menjauh, barulah anjing pada ribut. Tidak terkecuali anjing di dekat tenda. Walaupun melihatnya, aku tidak katakan pada yang lain soal sosok hitam tersebut. "Kamu dari mana, Tan? Kan tadi udah bilang buang air kecil, baru juga 5 menit keluar. Ngelindur kamu, bro." Kami semakin kaget dan merasa takut. Terutama pertanyaan besar di otak kami adalah, yang sekarang istirahat di dalam tenda siapa? Bukannya sudah beberapa jam ketika Sultan keluar tenda. Sultan pun bingung karena dia merasa hanya keluar sebentar. Perlahan kami jelaskan dan Sultan duduk di antara kami. Lalu Sultan terkejut dengan apa yang kami paparkan. Tak mau diikuti rasa penasaran, akhirnya kami 5 orang beranikan diri untuk memasuki tenda. Aku buka penutup tenda dan seketika keluar aroma wangi yang menyengat. Hanya 2 orang dari kami yang mencium aroma tersebut, aku dan Bon. Lalu di dalam, aku seorang diri yang melihat sosok wanita berbaju putih membelakangi kami sambil menyisir rambutnya yang panjang, hitam dan lurus. Aku beranikan masuk tenda dan yang lain di luar. Aku berkata dengan sopan, "Maaf jika kami kurang sopan." Belum sempat selesai aku menyapa, sosok tersebut menoleh pelan yang membuatku terkejut setengah mati. Ketika dia menoleh ke arahku, sosok itu berbalik badan dengan gaya yang lemah lembut bagikan putri kerajaan. Posisiku tidak terlalu jauh dari sosok tersebut, sesekali memperhatikan pergerakannya, namun tidak berani menatap wajahnya. Perlahan dia mendekat, semakin mendekat wangi yang menyengat berangsur menjadi wangi menggoda dan nyaman. Suasana dingin kala itu berubah menjadi hangat, seolah-olah ada seseorang memeluk dari arah depan, hangat dan tenang. Aku yang sedari tadi memalingkan wajah dengan menunduk, perlahan mencoba memberanikan diri untuk menatap langsung wajah sosok tersebut. Tentunya sambil memegang pistol 9 mm di paha kiriku. Siap sedia jika apa yang aku dapati nantinya harus aku hadapi. Aku tidak kidal karena kedua tanganku memiliki kecepatan refleks yang sama ya. Baru saja hendak mengangkat kepala, dengan suara yang lirih sosok tersebut bicara dengan nada pelan dan lembut. "Nama saya Sinta." Entah kenapa hanya dengan mendengar suara lirihnya, seketika aku langsung tanpa pikir lagi menatap ke arahnya. Dan saat mata kami saling bertemu, seketika badanku kaku, aku tidak sanggup melepaskan pandangannya. Sosok yang mengaku bernama Sinta itu tersenyum sambil menutup mulutnya dengan tangan kanannya yang kecil dan jarinya yang lentik. "Aku tahu apa yang kalian cari." Saat itu bukan takut yang aku rasakan, justru aku terpesona dengan kecantikan Sinta. Ini pertama kalinya aku bertemu makhluk halus dengan paras cantik bagi bidadari. Aku tertegun dan tidak sepatah kata pun aku ucapkan seolah dia tahu maksudku. Sambil berdiri dengan kaki melayang 1 jengkal tangan dari tanah, Sinta berkata, "Jika kalian ingin menemukan apa yang kalian cari, aku bisa tunjukkan jalannya. Tetapi jangan membawa terlalu banyak manusia.
Itu mengganggu kami dan banyak dari kami tidak menyukai rombongan kalian. Aku berdiri dan di saat yang sama Sinta terbang keluar tenda sambil berkata, jaga ucapan dan tingkah laku kalian. Bukan kami saja yang mendiami daerah ini. Sinta kemudian menghilang diiringi lolongan anjing hilang di tengah hutan yang gelap. Dan ketika Sinta hilang, aku langsung melihat ke sekeliling dan saat itu aku sadar ada ratusan dari berbagai jenis makhluk halus tengah mengitari perkemahan kami. Malam itu setelah Sinta pergi, aku keluar tenda dan mendapati temanku masih di luar. Total kami di sana sekitar 20 orang dengan anjing pemburu. Aku tidak menceritakan apapun tentang Sinta pada yang lain, namun mereka terlihat cukup kaku dan diam dikarenakan kemunculan dua sultan sebelumnya. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Suasana di sekeliling tenda sangatlah sunyi. Suara gesekan daun yang tertiup angin mendominasi lingkungan tempat kami berkemah. Tidak dengar suara hewan malam kecuali anjing pemburu kami yang sesekali terlihat gelisah melolong dan berontak ingin melarikan diri. Sampai ketika aku menyadari di sekeliling kami para penunggu hutan ini menampakkan dirinya. Entahlah apa hanya aku saja yang melihatnya atau semuanya merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Ini dimulai dengan suasana mencekam yang tiba-tiba muncul dan disusul bau anyir, darah dan bau busuk yang entah datangnya dari mana. Tanpa komando kami bergegas masuk tenda. Kini kami berkumpul satu tenda untuk 20 orang, sementara bau busuk anyir darah tercium masih sangat menusuk di hidung. Kami saling menatap satu sama lain tanpa ada bicara apapun. Suasana hening. Kemudian anjing-anjing yang kami bawa hanya mengeluarkan suara menunjukkan ketakutan. Lalu tiba-tiba angin kencang menerpa tenda kami. Tenda kami tidak mampu menahan angin tersebut dan terasa mau terbang. Kami semua mencoba menahan alas tenda agar tenda kami tidak terbawa angin. Tapi tidak hanya itu, tenda kami berulang kali dilempar batu-batu kerikil dan pasir dari berbagai arah. Tidak. Jika kalian pikir ini adalah suara daun yang gugur, maka kalian salah. Batu kecil itu memang dilemparkan karena asalnya dari berbagai arah, dan beberapa batu tersebut merobek atap tenda kami hingga berlubang. Kami tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Kami hanya bisa bertahan bersama, saling menguatkan satu sama lain sembari mempertahankan tenda agar tidak koyak. Sebagian dari kami mengucapkan ayat-ayat kursi dan doa lainnya berharap pada keselamatan nyawa kami di hutan ini. Tenda kami memiliki pintu dan di pintu tersebut ada jendela berupa plastik transparan. Dari dalam kami bisa melihat sedikit apa yang terjadi di luar sana dan melalui jendela itu kami melihat sosok mata merah menyala dengan suara geraman yang berat muncul dari balik kelamnya rimbunan pohon. Dan tidak hanya itu saja, suasana di luar terasa sangat ramai dan gaduh. Kalian bisa membayangkan di tengah hutan pada pagi dini hari, tapi yang kalian dengar adalah suara anak kecil yang tertawa dan wanita yang menjerit-jerit dengan keras dari kejauhan. Itulah yang kami dengar selama kami bertahan di dalam tenda. Tidak ada lagi kesunyian hutan. Kami seakan-akan dikelilingi sesuatu yang tidak bisa kami lihat, tapi suaranya sangat jelas didengar oleh semuanya. Tidak ada yang dapat kami lakukan kecuali menunggu mereka pergi dan suasana kembali tenang. Banyak dari kami yang hanya bisa memejamkan mata sambil berdoa atau mencoba mengabaikan suara tawa dan tangis yang asalnya entah dari mana. Sudah beberapa lama kami bertahan, namun suara dan lemparan kerikil terus berlangsung. Dengan rasa khawatir dan sejujurnya takut, aku beranikan diri untuk berkomunikasi. Mohon maafkan kami jika kami mengganggu. Kami tidak mencari masalah. Kami hanya ingin mencari beberapa orang warga yang hilang di sekitar sini. Kehadiran kalian di sini sudah mengganggu kami, dan salah satu dari kalian berani mengotori dan mengencingi anak kami. Jika bukan karena putri hutan yang menjaga manusia tadi, sudah kami bawa dia ke alam kami sebagai budak. Salah satu dari kami pasti sudah berbuat kesalahan. Aku beranikan diri untuk keluar tenda. Ketika melangkah keluar, aku disambut oleh makhluk yang sudah mengitari tenda kami. Jumlahnya banyak dengan rupa yang berbeda-beda, dari sosok tinggi hitam legam dengan taring yang besar dan mata merah menyala. Sosok wanita yang hancur wajahnya, makhluk berkafan setinggi 2 meter dan banyak makhluk yang tidak pernah aku lihat sebelumnya.
Ada juga yang terbang bergelayutan bahkan meliuk-liuk seakan menari. Aku tahu kami telah dikepung. Seluruh pandangan makhluk itu tertuju ke arahku. Keberanianku mendadak hilang. Aku takut karena ini pertama kalinya aku berhadapan seorang diri dengan begitu banyaknya makhluk-makhluk menyeramkan. Tubuhku tidak bisa bergerak, terlalu banyak energi negatif yang dipancarkan oleh makhluk yang ada di sekitarku saat itu. Dengan lirih aku berkata, "Sekali lagi, mohon maafkan kelancangan kami. Kami betul tidak tahu apa yang terjadi." Belum selesai aku bicara, sosok makhluk berkepala mirip sapi tiba-tiba mendorongku dengan keras ke belakang. Hingga aku terguling. Aku menyesal telah melalaikan ajaran Mbah Sabar. Semua ilmu yang diajarkan Mbah Sabar saat itu sudah tidak pernah lagi aku gunakan dimulai saat aku SMA. Aku berusaha untuk bangkit dan siap sedia menghadapi serangan berikutnya. Namun sosok hitam yang sebelumnya bicara segera menghalangi ketika sosok berkepala sapi itu ingin menghampiriku dan menyerang kembali. Kami berikan kesempatan untuk kalian. Segera tinggalkan tempat kami. Dan untukmu yang berjanji bertemu Putri Hutan, aku tidak akan ikut campur. Sosok itu pergi diikuti makhluk yang lain. Mereka hilang bagai bayang-bayang yang menipis lalu transparan. Saat itu aku sempat berpikir kenapa mereka tidak merobohkan saja tenda kami. Atau apa mungkin karena Sinta sempat singgah waktu itu karena hanya tenda kami yang utuh. Sedangkan tenda satunya sudah roboh diterpa angin dan dihujani kerikil. Siapa yang membuat mereka geram pada kami? Niat kami di sini baik, tapi apa mungkin waktu itu Sultan buang air mengenai salah satu dari mereka. Lalu keanehan waktu perginya Sultan yang begitu lama tetapi dirasakan Sultan hanya sebentar. Apa karena ulah Sinta? Apakah mungkin Sinta melindungi rombongan kami? Semalaman suntuk, beberapa dari kami tidak tidur hingga waktu subuh. Ketika matahari mulai terbit, kami membereskan semuanya untuk kembali. Sesampainya di pos tim SAR, kami istirahat hingga siang dan aku kembali untuk memasuki hutan. Dan kali ini, kami hanya 3 orang sesuai permintaan Sinta. Kami 3 orang, Bon, Daya termasuk diriku sendiri. Setelah menyiapkan semua perlengkapan, kami bersiap berangkat. Tentu hal tidak terduga sering terjadi, tapi bagi kami yang sudah terbiasa akan hal itu tidak jadi masalah. Kini tujuanku memasuki hutan ini menjadi 2 alasan. Untuk memaksimalkan pencarian dan harapan bertemu kembali dengan Sinta. Sebetulnya aku tahu Romi, Joni, dan Inal diam-diam mengikuti kami, tapi sengaja aku tepis prasangka tersebut. Bisa jadi mereka mendapat tugas baru, pikirku begitu. Saat itu masih siang hari, berkisar pukul 2 siang, kami kembali menjelajahi hutan. Tidak seperti sebelumnya, kali ini kami lebih cepat sampai ke tujuan kami, yaitu titik pencarian. Selain cuaca cerah dan mendukung, kami juga sudah terbiasa dengan medan terjal di hutan ini. Ditambah lagi, jumlah kami yang hanya bertiga membuat langkah kami lebih cepat. Sebenarnya dalam perjalanan kami pun bertemu tim lain sekitar 10 orang yang memang mereka ditugaskan sama seperti kami. Salah seorang dari tim yang kami temui itu adalah anggota TNI. "Di mana rombongan kalian? Kenapa hanya bertiga?" Yang lain tampaknya masih kelelahan. "Kami hanya mengambil barang kami yang tertinggal di atas, Pak." "Apa perlu kami temani?" "Tidak usah, Pak. Kami hanya mengambil barang yang tertinggal saja. Kami langsung kembali setelah itu, Pak." "Oh, begitu ya. Ya sudah. Kami juga mau ke pos kami. Kami baru mau keluar sejak kemarin pagi. Dan ingat, kalian harus hati-hati. Jangan sampai malam tiba. Yang jelas sebelum hari gelap segera kembali kalian." "Iya, Pak. Terima kasih." Setelah beberapa percakapan dengan Pak Samsir, kami melanjutkan perjalanan. Jarak dari pos kami ke tempat perkemahan tidak tahu berapa kilometer. Yang jelas awalnya saat kami sampai pertama kali kisaran 8-9 jam perjalanan. Itu pun karena hujan. Kali ini kurang dari 5 jam kami sampai ke tempat perkemahan sebelumnya. Saat itu masih sore, sekitar jam 4 atau 5. Suasana juga masih terang karena kami di atas bukit di tempat terbuka dan matahari masih terlihat. Langsung kami persiapkan tenda. Kali ini kami bawa tenda kecil bermuatan 5 orang. Aku dan Dayat menyiapkan tenda dan Bon sibuk mencari alat penerangan. Kami tidak buat api unggun, jadi bawa lampu LED yang cukup besar.
Selang beberapa waktu kemudian, mentari mulai terbenam dan kami hanya bersiap menunggu waktu malam tiba dengan segala kemungkinannya. Selama itu kami habiskan waktu untuk ngobrol hingga pukul sekitar 8-9 malam. Saat itu tiba-tiba tubuhku terasa sakit semuanya. Aku mulai kesulitan bergerak karena memang benar-benar sakit. Dayat memeriksa kondisiku karena Dayat memang lulusan Akper dulunya. Dan dia mendapati punggungku biru kehitaman seperti habis ditimpa benda tumpul yang besar. Akibat perlengkapan kesehatan yang kami bawa terbatas, punggungku akhirnya hanya diolesi minyak angin. Aku hanya terbaring malam itu dengan kesakitan sampai mendekati waktu tengah malam. Aku bisa tidur walaupun sebentar. Suasana kembali sunyi seakan tidak ada tanda kehidupan, hening dan mencekam. Sementara Bon dan Dayat di luar tenda, aku masih terbaring di dalam tenda. Kemungkinan tiba-tiba Bon dan Dayat masuk dan menghampiriku. Tori, aku melihat sekilas bayangan hitam besar di pepohonan. Gak apa-apa ya, mereka tidak akan mengganggu. Aku percaya selama kita mengingat Allah tidak akan terjadi apa-apa. Bon coba menenangkan Dayat. Di antara kami bertiga memang Bon yang memiliki pegangan kuat soal agama. Tapi tetap saja nyalinya tempe jika itu berkaitan dengan makhluk halus. Sesaat kami bercakap di dalam tenda, mendadak aroma wangi tercium oleh kami. Tapi lebih halus dibandingkan malam itu. Aku hanya berpikir mungkin ini Sinta. Dayat kemudian membuka tenda sambil menenteng senapan laras panjang untuk siaga. Namun belum sempat seluruh badannya berada di luar tenda, Dayat masuk kembali dan duduk di ujung tenda. Dan diikuti oleh Bon. Sepertinya dia melihat sesuatu yang membuatnya takut. Ada apa ya? Di luar ada 6 bayangan putih berdiri agak jauh dari tenda. Mendengar itu, Bon mulai berzikir lirih sambil menutup matanya, dan semakin lama dia semakin mengeraskan bacaan zikirnya. Tanda dia benar-benar ketakutan. Saat itu aku mencoba untuk bangun dibantu Dayat. Lalu di saat itu aku sadar, tepat di depan tenda kami ada suara wanita menirukan ayat-ayat yang Bon bacakan. Suara itu mengimbangi dan membayang-bayangi lantunan ayat suci yang Bon bacakan. Bon yang akhirnya sadar ada yang mengikuti bacaannya seketika berhenti. Hening. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan susah payah aku berdiri lalu keluar tenda. Yang aku lihat saat itu bukan seperti yang Dayat jelaskan sebelumnya. Tampak jelas 6 wanita dengan pakaian putih bersih dengan mahkota bulat yang bentuk dan ukurannya sama. Dengan paras yang cantik, tubuh indah dan dengan senyuman yang bersahabat. Tetapi tidak ada Sinta di antara mereka. Salah seorang wanita di antara ke-6 wanita putih itu berbicara dengan lembut. Kami diutus oleh Putri untuk menjemput Tuan. Mohon ikut kami. Putri juga memperbolehkan kawan Tuan untuk ikut serta. Akan tetapi saya peringatkan untuk jangan sampai tergoda apa yang akan kalian lihat. Tidak perlu khawatir. Di antara kami bertiga hanya aku yang memiliki kemampuan untuk melihat bangsa kalian. Jika yang dikhawatirkan godaan seperti benda ataupun harta, aku yakin mereka tidak akan tergoda. Kami berusaha untuk mempercayai Anda, Tuan. Setelah mereka masuk wilayah kami, mereka juga akan melihat kami secara utuh, seperti yang Tuan lihat sekarang. Mungkin bahaya bisa menimpa rekanku jika mereka ikut, tapi tidak ada jaminan juga jika Bon dan Dayat tetap berada di tenda. Jika lawannya sesama manusia, aku yakin mereka tidak akan kalah. Tapi ini adalah wilayah mereka bangsa jin. Salah sedikit saja mereka bisa dalam bahaya. Akhirnya aku memutuskan untuk mengajak mereka menuju kerajaan peri. Ketika Tuan dan kawan Tuan singgah ke tempat kami, ada aturan yang harus kalian taati. Kalian tidak diperbolehkan bertindak sesuka kalian. Di luar kedamaian kami punya aturan untuk tidak memperlihatkan wujud kami pada manusia. Semoga kawan Tuan bisa menjaga emosinya. Namun jika kawan Tuan tidak ingin ikut, kami juga tidak akan memaksa. Kami akan tinggalkan beberapa dari kami di sini untuk menjaga kawan Tuan. Tapi aku tidak sanggup berjalan. Aku sepertinya dalam kondisi tidak prima untuk saat ini. Bisakah ditunda? Wanita itu tersenyum lalu mendekat dan meniup punggungku yang seketika seluruh tubuhku ringan, tidak terasa sakit sama sekali seperti sebelumnya.
Tanpa mengucapkan terima kasih hanya dengan sikapku, wanita itu segera memahami. Tidak ada alasan penundaan, aku harus ikut dengan mereka sekarang juga. Kemudian aku langsung sampaikan pada Bon dan Dayat. Kedua rekanku ini memahami bahwa aku mampu melihat dan berkomunikasi dengan mereka. Itulah kenapa ketika mereka melihat dan merasakan sesuatu, mereka selalu memberitahukanku. Aku pun mencoba menjelaskan apa yang disampaikan wanita itu. Mereka mendengarkan dan kemudian berpikir sejenak. Tampak keraguan di wajah mereka. Aku di sini saja, Torilah. Bon tidak ingin ikut, sedangkan Dayat memutuskan ingin ikut. Menyadari dirinya akan tinggal sendirian, Bon pun berubah pikiran dan ikut juga. Saat itu kami bertiga mengikuti keenam wanita tersebut selama perjalanan. Suasana di kiri dan kanan kami benar-benar gaduh dan penuh dengan makhluk berbagai bentuk. Kami berjalan di tengah para wanita itu, sementara di sekeliling kami ada banyak makhluk penunggu hutan yang memperhatikan gerak-gerik kami dengan wajah bengis dan marah. Namun mereka tidak berani menyerang. Mereka hanya berdiri dan memperhatikan kami yang terus berjalan di tengah kelam malam. Tentunya hanya aku yang menyadari ini, karena saat itu Bon dan Dayat tidak bisa merasakan sekeliling, bahkan tidak mengetahui posisi 6 wanita tersebut. Kami sampai ke satu tempat yang ada di tengah hutan. Ada bangunan megah di tengah hutan yang membuatku merasa aneh. Kami sampai di satu tempat yang ada di tengah hutan. Cukup aneh memang ada bangunan seperti itu di tengah hutan. Tapi saat itu aku harus melemparkan logikaku dan mempercayai apa yang mataku lihat. Di depan mataku terlihat pintu besar berwarna kuning keemasan. Di depan pintu tersebut ada 2 penjaga wanita berwajah garang dan berotot membawa tombak dan perisai. Pakaiannya mengingatkanku pada prajurit-prajurit kerajaan kuno. Aku sempat menanyakan kejadian ini pada kedua rekanku. Dan saat itu mereka bilang bahwa keduanya hanya melihat kilau cahaya saja. Tidak sedetail apa yang bisa aku saksikan. Kami dipersilahkan masuk ke dalam pintu tersebut, dan ketika kami memasuki gerbang, Subhanallah, Tori, di mana ini? Dengan penasaran namun juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutan setelah kaki kami melangkah masuk. Baik diriku, Bon ataupun Dayat, kami bisa melihat semuanya secara jelas. Kami melihat di sekeliling kami terdapat semacam taman yang luas dan indah. Suasana di sana juga malam, namun terasa sangat berbeda dengan hutan tempat kami berkemah. Cahaya kunang-kunang muncul di mana-mana, memberikan cahaya di sudut-sudut taman tersebut dan membuat taman tersebut berkelap-kelip bermandikan cahaya yang indah. Belum habis rasa kagum kami, tiba-tiba Bon dan Dayat agak berteriak serentak. Itu adalah momen pertama kali mereka bisa melihat keenam wanita cantik yang sedari tadi menuntun jalan kami. Seketika sikap mereka berdua berubah, berlagak tenang, berwibawa, serta sambil membusungkan dada layaknya seseorang yang gagah dan kuat. Aku hanya mengerutkan kening melihat tingkah mereka berdua. Kemudian kami digiring ke sebuah tempat yang berada di tengah taman yang luas tersebut. Di tempat itu ada begitu banyak wanita menggunakan pakaian yang sama seperti keenam wanita yang menjemput kami. Tidak satu pun kami melihat yang berjenis kelamin pria. Semua wanita itu mendekat ke arah kami, tapi tidak sampai bisa menyentuh kami. Mereka mengelilingi kami, memperhatikan kami seperti mereka tidak pernah bertemu dengan seorang laki-laki. Mohon untuk kedua kawan Tuan untuk menunggu di sini, dan Tuan ikut kami ke tempat putri. Percakapan kecil aku katakan dengan Bon dan Dayat agar mereka tetap di sini sementara aku menyelesaikan urusanku. Kemudian aku mengikuti wanita tersebut. Aku kembali berjalan, kali ini hanya ditemani beberapa wanita, hingga aku mendapati sebuah rumah besar dengan motif bunga, sebuah rumah yang megah dan indah. Rumah tersebut berkilaukan antara silver, emas, dan warna merah muda. Aku tidak pernah menemukan pemandangan seindah ini sebelumnya. Aku pun masuk ke dalam, dan di dalamnya berjejer wanita-wanita di kiri dan kanan. Kali ini mereka mengenakan pakaian yang berbeda dengan 6 wanita tadi. Wanita di rumah ini mengenakan pakaian berwarna putih merah dan mahkota serta kalung yang lebih indah daripada 6 wanita tadi. Di posisi paling ujung ada seorang wanita agak gemuk bermahkotakan seperti ratu, dengan tampang yang serius serta tatapan yang tajam. Tidak meneduhkan seperti yang lainnya, wanita yang mengantarku tadi menunduk dan berbicara dengan wanita bermahkota itu
sembari sesekali menunjukku. Namun aku tidak bisa memahami apa yang mereka bicarakan, karena aku hanya manusia normal dengan sedikit kelebihan bisa melihat mereka. Di hadapan wanita begitu banyak tentu sikapku canggung, malu dikarenakan seluruh wanita yang ada di sana pandangannya tertuju ke arahku. Ditambah lagi mereka memiliki wajah cantik luar biasa. Aku sedikit menunduk awalnya hingga aku sadar, di samping sebelah kiri wanita bermahkota itu adalah wanita yang aku kenal. Iya, itu Sinta. Dia tengah duduk sambil tersenyum lembut ke arahku. Dia mengenakan pakaian yang sama seperti saat pertama kali kami bertemu, tanpa mahkota layaknya wanita biasa. Karena kamu berada di sini, aturan yang ada di sini kamu harus patuhi seluruhnya. Aku adalah penguasa wilayah ini dan di sampingku ini adalah puteriku. Aku tahu maksud kedatanganmu dan orang-orang yang kamu cari tidak ada di sini, melainkan berada di tempat lain. Aku bisa membantu kamu, tapi sebagai balasannya, aku meminta kamu harus menikahi putriku Sinta. Ada alasan kuat kenapa Sinta mau dengan manusia lemah sepertiku, dan Ratu Peri bahkan tidak keberatan menunjukku untuk menikahi Sinta. Dalam silsilah keluargaku dahulu, dari garis leluhurku diketahui ada yang menikah dengan jin. Bukan Basabar, mungkin bisa jadi kakeknya Basabar. Alasan Ratu Peri ingin menikahkan aku dengan Sinta sebetulnya bukan karena silsilah keluarga yang aku sebutkan di atas. Ada beberapa poin penting yang mana Sinta ataupun Ratu Peri menyadari ada sesuatu yang spesial dalam diriku. Sebetulnya ketika pertama kali Sinta mendatangi kami dengan berubah wujud seperti Sultan, Sinta sebetulnya memiliki niat untuk mengusir kami karena tindakan ceroboh Sultan saat itu. Tapi setelah Sinta bertemu denganku, dia menyadari sesuatu yang menarik perhatiannya. Sinta adalah makhluk jenis peri yang memiliki tingkatan jauh lebih tinggi dari makhluk lainnya. Jadi Sinta bisa menyadari ada sesuatu yang ditekan di dalam tubuhku. Seperti yang sudah diketahui, sesuatu itu adalah energi spiritual dalam jumlah yang besar yang ditekan di dalam diriku. Semuanya berkat Mbah Basi, leluhur Desta. Tapi karena energi spiritualku ditekan, aku jadi tidak bisa mengamalkan ilmu yang diajarkan Basabar secara maksimal. Yang akhirnya aku berhenti dan meninggalkan ilmu yang diajarkan Basabar. Akan tetapi satu saat aku akan bisa mengendalikan energi spiritual tersebut dan melepaskannya, kata Basabar ketika aku masih bersamanya. Aku tidak berharap akan hal itu. Aku sudah nyaman dengan kehidupanku, pekerjaanku dan aktivitasku seperti manusia pada umumnya. Untuk kedepannya aku pun tidak tahu akan seperti apa jalanku. Setelah berhadapan dengan Sinta dan ibunya, percakapan di antara aku dan ibunda Sinta berlangsung singkat. Intinya aku menyetujui perjodohan ini. Sinta memang menarik dan tentunya cantik. Apakah ini berarti aku beruntung? Tidak sepenuhnya benar. Keputusanku menyetujui pernikahan itu merubah semua kehidupanku yang damai. Karena keputusanku ini kedepannya justru aku masuk ke dalam masalah di dunia lain dan melibatkan banyak orang di sekitarku yang bahkan mengorbankan mereka. Setelah aku selesai bertemu dengan ibunda Sinta, aku langsung diantar kembali ke tenda perkemahan kami tanpa Bon dan Dayat. Tapi Sinta ikut mengantarku saat itu. Dalam perjalanan, Sinta menjelaskan tentang keberadaan 11 orang yang kami cari. Menurut Sinta, apa yang dikatakan ibunya adalah benar. Ke-11 orang tersebut tidak ada di kerajaannya. Kemungkinan besar mereka berada di wilayah kekuasaan kerajaan Inyak Rimbo. Kalau bahasa Indonesianya kakek hutan, dan Sinta mengkhawatirkan bahwa kemungkinan besar mereka sudah menjadi budak di tempat tersebut. Karena pengikut Inyak Rimbo kebanyakan bermasalah, makhluk yang suka bertempur dan membunuh. Sinta juga menjelaskan bahwa ada 3 penguasa di hutan ini. Mereka berbentuk kerajaan dengan masing-masing pemimpin serta wujud yang berbeda. Kerajaan pertama adalah Inyak Rimbo, kedua kerajaan orang Bunian, dan yang ketiga adalah kerajaan yang dipimpin oleh ibunda Sinta, kerajaan peri. Inyak Rimbo sendiri terkenal brutal dan sangat kuat. Mereka mampu berubah menjadi manusia dan kadang bersikap baik sesuai suasana hatinya. Orang Bunian ini termasuk sosok yang sering membantu manusia. Meskipun rata-rata orang Bunian lemah, orang Bunian memiliki kasta yang mana terbagi menjadi 3 kasta.
Kasta tertinggi orang Bunian tidak memiliki kemampuan kuat jika dibandingkan Inyak Rimbo. Tetapi orang Bunian memiliki teknologi yang luar biasa yang mampu menutupi kekurangannya. Keberadaan orang Bunian pun sudah sering dilihat manusia berupa makhluk berbulu tanpa adanya cekungan yang berada di antara bibir dan hidung. Itu adalah orang Bunian dengan kasta paling rendah yang sering dilihat oleh manusia. Percakapanku dengan Sinta berlangsung selama perjalanan. Aku mendapatkan banyak informasi baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Setelah aku sampai di tenda, barulah aku tersadar tentang rekan-rekanku. Di mana kawan-kawanku? Tidak perlu khawatir. Sebelum matahari terbit mereka akan kembali. Sesaat sebelum aku meninggalkan kerajaan Sinta, ada beberapa persyaratan yang diberikan padaku untuk bisa menikahi Sinta. Namun aku tidak bisa sebutkan di sini. Sinta tidak langsung pergi, kami sempat ngobrol berdua. Di dalam tenda kami bercakap banyak hal. Dan Sinta menjelaskan dirinya tertarik denganku dikarenakan aku memiliki aura hampir sama dengan kaumnya. Terutama sangat mirip dengan ibundanya atau disebut aura penguasa. Dan karena alasan itulah sebabnya aku sering didekati makhluk astral. Auraku menarik mereka untuk mendekatiku sebab tidak ada jaminan meskipun energi spiritualku ditekan. Aura yang aku miliki sudah cukup membuat makhluk dari dunia jin tertarik. Selang beberapa waktu kemudian, hari mulai pagi dan aku mendapati Bon dan Dayat menghampiri tenda didampingi beberapa wanita yang menjemput kami waktu itu. Apa yang Bon dan Dayat lakukan di kediaman Sinta saat itu, mereka enggan untuk menceritakan. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka sudah diberitahu jika aku akan menikah dengan Sinta, dan mereka diminta untuk hadir mendampingiku. Perlu diketahui, aku dan rekan-rekan di kediaman Sinta sangatlah lama, kurang lebih 1 hari kami di sana. Tidak ada siang maupun malam. Selama 1 hari itu suasana di kediaman Sinta seperti langit di waktu maghrib. 1 hari kami di sana mungkin hanya 1 jam ketika kami kembali. Setelah Bon dan Dayat sampai di tenda, Sinta dan rombongannya mengantarkanku kembali. Aku tunggu syarat yang harus dipenuhi sesuai kehendak ibunda. Aku akan kembali. Dalam waktu 3 hari dari sekarang aku akan kesini lagi. Permisi. Dayat hanya tersenyum-senyum simpul dan Bon sendiri seperti gelisah, entah apa yang Bon pikirkan. Waktu mulai pagi dan kami berkemas meninggalkan hutan. Tentunya kami tetap menyisir hutan karena tujuan kami juga sebagai tim evakuasi. Namun di tengah perjalanan pulang kami sempat bertemu rombongan lain dan informasi dari kelompok tersebut. Hingga saat itu pencarian masih belum ada perkembangan dan titik terang. 3 hari kemudian kami bertiga datang kembali dan lengkap membawa syarat yang harus aku penuhi. Dan semuanya sudah aku persiapkan. Setelah aku persiapkan semua syarat-syaratnya, kami berangkat kembali ke hutan. Waktu itu sore hari sekitar jam 3. Dan sebenarnya waktu itu aku dan rekan-rekanku diperintahkan untuk istirahat karena sudah ada tim khusus yang diturunkan untuk meneruskan pencarian. Alasan yang sama kami gunakan, yaitu ingin mengambil barang yang tertinggal dan kembali lagi secepatnya. Dalam perjalanan, Bon selalu mengingatkanku untuk jangan pernah mau melakukan hal tersebut karena itu musyrik. Baik dari pernikahan maupun persyaratan yang aku bawa, Bon menegaskan begitu sepanjang perjalanan. Bon sendiri pun sebenarnya tidak mau ikut awalnya. Namun karena aku memaksa Bon, akhirnya dia tetap ikut. Istighfar Tori, apa yang kamu lakukan itu tidak benar dan itu jalan yang salah. Bon, mereka juga ciptaan Allah. Apa salahnya kita bersilaturahmi? Toh kita juga tidak mencari wangsit atau hal-hal untuk kepentingan pribadi. Benar Bon, kapan lagi kita punya pengalaman seperti ini? Ya jika memang nantinya berdampak negatif, kita tinggalkan saja. Bon hanya diam dan mengangguk sambil memasang tampang kecewa. Seandainya saat itu aku mendengarkan nasihat Bon, mungkin kehidupanku sebagaimana mestinya seperti kebanyakan orang. Tapi jika itu tidak aku lakukan, banyak juga orang-orang tidak tertolong. Sama-sama ada hal positif dan negatif dari kedua keputusanku saat itu. Nyatanya aku telah memilih jalan yang mana menjadi beban dan tanggung jawabku di masa depan. Dan kali ini pun sebenarnya Joni, Romi, dan Inal juga mengikuti kami. Hanya saja aku tidak sadar, kami berenam, Joni, Romi, Inal, Bon, Dayat, dan diriku sendiri
adalah satu kesatuan di mana ketika ada tugas, kami berenam selalu ada. Bisa kalian asumsikan sendiri seberapa dekat kami berenam punya kisah sendiri di hutan Pasaman, yang mana semua akan aku ceritakan di sini tanpa ada yang disembunyikan. Bon tidak bisa berkata apa-apa lagi sambil memasang tampang kecewa. Dia gagal meyakinkan kami. Seandainya saat itu Bon berhasil mencegahku, mungkin tidak akan ada kisah ini. Beberapa jam berlalu, akhirnya kami sampai ke tempat tujuan. Kami segera mendirikan tenda dan segala perlengkapannya sambil menunggu malam tiba. Waktu terus berlalu hingga kami memasuki malam. Pepohonan rindang kini berubah menjadi tempat gelap yang menyimpan misteri. Malam selepas Isya kurang lebih, Bon dan Dayat entah kenapa jadi lebih peka terhadap makhluk halus. Ya, malam itu Bon dan Dayat mampu melihat makhluk yang mondar-mandir di sekitar lokasi kami mendirikan tenda. Bon dan Dayat tanpa sengaja telah terbuka mata batinnya setelah masuk di kerajaan peri. Semudah itu. Ya, itulah yang terjadi jika manusia memasuki teritori jin dalam waktu lama. Setiap beberapa detik Dayat berkata, lihat itu, kalian lihat tidak? Di sebelah sana, sebelah situ. Agaknya dia tidak mempercayai apa yang dia lihat sendiri. Berbeda dengan Bon, ketika Bon merasakan atau melihat hal tersebut, dia hanya beristighfar lirih. Bon dan Dayat kini tidak seperti pertama kalinya waktu di sini. Sekarang mereka lebih tenang dan santai, apalagi Dayat melihat hal itu bagi dia seperti melihat hal yang aneh. Langka bahkan jika menurutku Dayat terlihat menikmatinya. Sedangkan bagiku itu musibah. Aku sudah kenyang melihat hal seperti itu dari ketika aku masih berumur 10 tahun. Jika ada cara untuk menutup supaya aku tidak mampu bisa melihat hal demikian, tentu aku akan melakukannya. Untuk kalian yang masih ingin dibuka mata batinnya, ketahuilah ini tidak sekeren yang kalian pikirkan. Bayangkan saja ketika kalian ingin buang air besar, ada sosok hitam duduk di sebelahmu. Lalu ketika mau mandi, ada sosok wanita yang memperhatikan kalian. Ya kalau cakep. Tapi kalau enggak. Atau bagi kalian yang sudah berkeluarga, ketika kalian hendak melakukan keajaiban, ada beberapa sosok memperhatikan kalian dan tertawa. Apakah hal itu nyaman? Tentu saja tidak. Akhirnya waktu yang ditunggu telah tiba. Jauh dari mata kami memandang, terlihat cahaya yang lama-kelamaan berwujud menjadi 2 ekor kuda putih menarik sebuah kereta kencana. Di atasnya seorang wanita kekar yang garang memakai pakaian seperti zirah kerajaan. Kereta kencana yang ditarik kuda itu mendekati kami hingga aku sadar bahwa kuda yang menariknya berukuran tidak wajar. Tubuhnya tinggi besar seukuran gajah dan kereta kencana yang ditarik berhiaskan motif indah dan berwarna emas, merah dan putih. Ketika wanita kekar tersebut turun dari kereta, aku tiba-tiba merasakan kantuk tidak tertahankan. Aku mencoba menahannya namun aku tidak mampu. Tak lama kemudian aku kehilangan kesadaran. Hal yang sama juga terjadi pada Bon dan Dayat. Ketika aku tertidur, ini Meraga Sukma. Aku bermimpi berada di ruangan yang sangat megah. Aku berpakaian seperti pakaian tokoh Gatot Kaca. Di hadapanku ada Ibunda Sinta menatapku dengan senyuman puas, serta di sampingku ada Sinta. Saat itu aku mampu menyentuh tangannya yang mungil dan lembut, seperti bukan mimpi atau menembus. Kali ini aku benar-benar merasakan menyentuh tangannya. Ibunda Sinta kemudian berbicara sesuatu yang tidak dapat kupahami seluruhnya, namun aku tahu intinya. Intinya hari itu aku sudah resmi menikahi Sinta. Setelah panjang lebar penjelasan dan kata-kata sambutan, aku berpindah duduk di samping kanan Ibunda Sinta. Pastinya ada Sinta di sebelahku dan kurang lebih 3 langkah dari tempat aku duduk. Ada Bon dan Dayat duduk layaknya tamu kehormatan. Mereka tidak berpakaian sepertiku, mereka berpakaian biasa namun mereka dikelilingi para wanita yang cantik. Dayat tampak sumringah sedangkan Bon memasang muka yang serius seolah tidak menggubris wanita yang mengelilinginya. Di ruangan yang luas dan indah tersebut ada banyak sekali wanita dengan baju yang beraneka warna, mulai dari merah, putih, hijau, kuning, dan lain sebagainya. Semua duduk dengan rapi dan teratur berdasarkan warna baju mereka dan di setiap kelompok wanita tersebut berdiri seorang pengawal wanita. Tentu tiap pengawal berbeda penampilan berdasarkan kelompok yang dia kawal.
Dan selayaknya acara pernikahan pada umumnya, di sana juga disuguhkan makanan dan minuman. Namun aku tidak merasakan rasa apapun ketika aku mencobanya. Pesta itu berjalan lama, ada yang menari dan ada yang datang sekedar memberikan ucapan selamat. Hingga akhirnya Ibunda Sinta memberikan kami kode untuk menuju ke sebuah ruangan. Ibunda Sinta mempersilahkan aku dan Sinta untuk menuju ke sebuah ruangan. Kami berjalan ke sana diiringi beberapa wanita yang menyertai kami. Ketika aku masuk ruangan tersebut, aku mendapati ruangan itu dipenuhi bunga warna-warni yang berserakan di lantai. Dan tampak ranjang yang tertutup tirai putih kemerahan. Setelah aku dan Sinta masuk, para wanita yang mengantar tadi lantas pergi sembari menutup pintu, meninggalkan kami berdua saja di dalam. Setelah ini aku akan mengantarkanmu ke tempat orang yang kamu cari. Akan sangat beresiko memang. Tapi karena aku sudah menjadi istrimu, kamu tidak perlu khawatir. Sinta mengatakan sambil tersenyum manis sembari melangkah dan duduk di ranjang. Aku mulai ragu kala itu. Apa ini mimpi? Atau semuanya ini nyata? Tidak. Aku tidak mampu membedakannya. Aku berkata dalam hati. Tanpa aku mengungkapkan kata-kata itu, Sinta menjawab seperti mampu membaca isi hatiku. Kamu tidaklah bermimpi. Kamu hanya melepas ragamu sekarang. Dan kamu juga tidak perlu khawatir. Ragamu dan rekan-rekanmu sekarang aman. Karena dengan begitu kamu mampu menyentuhku. Jika kalian bisa bayangkan, suasana di ruangan tersebut sangatlah kaku. Penyebab utamanya adalah kecanggunganku. Bagaimana tidak? Aku di sana hanya berdua dengan Sinta. Mau bagaimanapun aku tetap menyadari bahwa Sinta itu bukan manusia, mau secantik apapun sosoknya. Aku masih berdiri dengan rasa kebingungan dan canggung serta keraguan. Sinta tentunya menyadari sikapku. Kemudian Sinta berdiri. Tidak melayang lagi, mungkin karena di alam mereka, sambil berjalan pelan ke samping mondar-mandir di depanku dibarengi sembari bergumam. Aku paham begitu banyak keraguan dalam dirimu. Kamu pun belum sepenuhnya mengenalku dan sosok asliku. Kamu berbeda dengan salah satu temanmu. Kamu tidak mudah tergoda dengan keindahan. Sekarang aku akan perlihatkan wujud asliku, tapi aku punya satu syarat. Maukah kamu menerima syarat itu? Apapun syaratmu. Tentunya pilihanku hanya iya. Jika memang dari awal aku punya pilihan untuk memilih, tentu aku tidak secepat ini berada di sini. Karena aku yakin, jika aku menolak penawaran ibundamu saat ini, aku tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Sekarang kamu adalah istriku. Aku pun tahu syarat dan pantangannya. Kamu menyadari tentunya jika di anggota keluarga aku ada yang memiliki istri gaib juga. Katakan saja satu syarat kamu. Aku ingin mendengarnya. Kamu memang cerdas, hati-hati dan mampu membaca situasi. Tapi kamu memang menerima sungguh-sungguh. Aku tahu itu. Hanya rasa penasaran kamu tentang wujud asliku yang membuat kamu ragu, kan? Maka untuk menghilangkannya, akan aku perlihatkan wujudku sesungguhnya. Dan syaratnya adalah, setelah kamu melihatnya, aku akan terus mengikutimu kemanapun kamu pergi. Aku hanya mengangguk dan bersiap untuk melihat apapun itu. Sinta melangkah maju satu langkah dan mulai berucap perkataan yang tidak bisa aku pahami apa maksudnya. Secara perlahan, aku menyadari ada perubahan pada sosok Sinta. Mulai dari tangannya yang kecil dan lentik, mulai berubah menghitam dan keluar kuku yang panjang. Rambutnya yang tadinya lurus menjadi tebal tidak beraturan dan kusut, serta pakaian yang tadinya rapi menjadi kedodoran dan kumal. Yang terparah wajahnya. Pokoknya mengerikan sekali. Mata merah dengan bibir hitam serta taring sepanjang jari orang dewasa tumbuh di mulutnya. Hanya aroma wangi saja yang tidak berubah. Dengan agak terbungkuk, sosok Sinta menatap ke arahku. Aku masih tenang dan biasa saja, dan perlahan Sinta mendekat. Karena tidak tahan melihat wujudnya itu, aku pejamkan mata. Jantungku berdetak sangat cepat. Sinta berhenti bergerak dan aku yakin Sinta berada tepat di depanku. Buka matamu, suamiku.
Suara yang sebelumnya lirih dan lembut saat itu suaranya lebih padat dan jelas. Sejenak aku berpikir dan kuatkan mental. Perlahan membuka mata dan aku seketika kaget. Ada apa suamiku? Inilah sosok asliku. Aku mundur karena terkejut oleh hal lain. Sosok Sinta saat itu bukan wujud yang mengerikan seperti yang terakhir aku lihat sebelum memejamkan mata. Akan tetapi Sinta yang lebih terlihat dewasa, berpakaian putih, berselendang, bermahkota dengan perhiasan serta bibirnya yang sebelumnya pucat kini berwarna kemerahan. Aku ralat kalimatku mengatakan bahwa Sinta yang sebelumnya itu cantik. Sinta dalam wujud dewasanya atau bisa aku katakan aslinya adalah kecantikan yang luar biasa. Bisa ku anggap mendekati sempurna karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Maksudnya apa ini? Kami adalah bangsa peri yang mampu berubah bentuk. Ketika kaum kami terancam, kami dapat merubah penampilan yang membuat makhluk lain takut. Tapi sosok asli kami adalah seperti yang kamu lihat. Inilah wujud asliku yang sebenarnya. Sinta memang jenis makhluk peri. Meskipun ada beberapa jenis peri, aku masih tidak bisa menyebutkan jenis peri apa Sinta itu. Hanya aku saja yang boleh mengetahuinya. Peri adalah salah satu makhluk yang memiliki keindahan luar biasa, atau bisa disebut sebagai bidadari bumi. Zaman dahulu peri sering menampakkan diri pada manusia yang disukainya karena peri adalah makhluk yang seluruhnya wanita. Dahulu peri lebih suka dengan seorang laki-laki manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Di samping manusia adalah makhluk yang paling sempurna, manusia lebih mudah dikontrol atau dimanipulasi oleh peri. Tapi semakin perkembangan zaman, manusia semakin memiliki kecerdasan yang luar biasa. Peri tidak lagi bisa memanipulasi manusia. Akhirnya ada sebuah kesepakatan antara manusia dan peri untuk menjalin kontrak pernikahan. Semakin maju lagi perkembangan zaman, dengan kecerdasan manusia, nenek moyang kita mampu menguasai segala ilmu yang dimiliki bangsa jin. Jadi manusia tidak bisa lagi diremehkan. Akan tetapi karena sifat tamak dan dendam manusia, mereka mulai mengingkari perjanjian kontrak pernikahan, sehingga peri menjadi budak manusia kala itu. Sejak saat itu, peri mulai menutup diri karena manusia saat itu rata-rata memiliki kemampuan kuat yang mana peri tidak bisa menandinginya. Meskipun awalnya bangsa peri yang pertama memperbudak manusia, itu menjadi karma bagi bangsa peri sendiri. Hingga sampai saat ini, peri tidak lagi berhubungan dengan manusia. Meskipun ada, kebanyakan peri memiliki niat jahat. Mungkin keberuntungan bagiku bisa mengendalikan Sinta, bukan sebaliknya. Duduklah. Sinta tersenyum sambil duduk di ranjang. Aku kemudian duduk sambil melihatnya dalam keadaan takjub akan kecantikannya. Dan Sinta menyusul duduk tepat di sampingku. Kamu sudah melihat wujud asliku dan menerima syaratnya. Dan sekarang aku adalah istrimu. Silakan. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Sinta menggoda dengan tatapan indahnya. Jantungku berdecak kencang. Pikiranku semeraut tidak karuan. Bagaimana tidak? Saat itu di sampingku ada wanita yang super cantik duduk di atas ranjang yang sama. Dan statusnya istriku pula. Aku tidak munafik, aku lelaki normal. Melihat kecantikan dan keadaan seperti itu membuatku melupakan fakta bahwa Sinta sebetulnya bukanlah manusia. Aku memandang Sinta seperti kucing melihat ikan yang siap untuk menerkam. Sinta pun membalas pandangan, raut wajahnya yang memberikan sinyal bahwa dia pun menginginkannya. Aku mulai mendekatkan diri lebih dekat. Wajah kami saling berdekatan hanya beberapa sentimeter hingga aku merasakan hembusan nafasnya. Kami terus mendekat dan terjadilah yang seharusnya terjadi. Tidak banyak lagi kalimat yang saling kami tanyakan. Waktu kami habiskan dengan saling memberikan kasih sayang, cinta dan kebahagiaan. Aku tidak ingat berapa lamanya kami berada di ruangan tersebut. Yang aku ingat kami melakukannya berkali-kali. Anehnya aku tidak sedikit pun merasa lelah. Ada kemungkinan bagi peri bisa hamil dan melahirkan anak manusia. Hal itu terjadi jika manusia menyentuh secara fisik bukan secara gaib. Dan biasanya jika manusia berhubungan secara fisik dengan peri, ada dampak buruk yang terjadi pada manusia itu sendiri.
bisa terkena gangguan jiwa, terkontaminasi energi negatif berlebihan sehingga menjadikan manusia itu sendiri seperti siluman dan bahkan kematian. Lalu yang terjadi denganku di atas bukan terjadi secara fisik, melainkan secara gaib karena saat itu diriku dalam keadaan meraga sukma. Akan tetapi meskipun dalam keadaan meraga sukma bukan berarti tidak bisa merasakannya. Ada tingkatan tertentu seseorang bisa merasakan, mencium bahkan menyentuh sesuatu saat dalam keadaan meraga sukma. Tentu prosesnya akan sangat panjang jika tidak dibantu oleh ahlinya. Ada tahapan panjang untuk melaluinya, seperti awalnya harus buka mata batin. Buka mata batin sendiri ada tingkatan, jika tidak salah 7 tingkat. Setelah menguasai tingkat 7 barulah seseorang bisa dengan mudah meraga sukma. Dan meraga sukma sendiri memiliki tingkatan 7 atau 10 tingkat untuk bisa merasakan, mencium dan menyentuh. Seseorang harus sampai tingkat akhir dalam meraga sukma. Waktu terus berjalan dan kami akhirnya menyudahinya. Kami keluar dari ruangan tersebut. Ketika membuka pintu, ada 2 sosok wanita kekar bersenjata pedang dan pakaian kerajaan berdiri membelakangi pintu. Ketika melihat kami, penjaga pintu tersebut langsung berjongkok hormat. Kemudian kami berjalan keluar sambil bergandeng menuju ruang utama, tempat perjamuan sebelumnya. Awalnya aku mengira Sinta dan seluruh peri di kerajaan memiliki kepercayaan yang sama dengan wanita yang dulu menjemput kami. Yang menjemput kami dulu adalah sosok peri muslim yang diperistri oleh tokoh agama di Minang. Jadi peri di kerajaan peri memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Ratu peri tidak melarang kaumnya untuk memeluk kepercayaan yang mereka yakini. Dalam perjalanan ke ruang utama, para penjaga yang kami temui seketika berjongkok hormat. Sesaat kemudian kami di tempat utama. Suasana masih ramai, pesta masih berlangsung. Ketika kedatangan kami disadari oleh seisi ruangan, semuanya berhenti. Yang menari, bercengkrama dan lain-lain. Seluruh wanita yang ada di situ berikan hormat dengan gaya masing-masing, menunduk, berjongkok dan sebagainya. Baru pertama kali itu aku merasakan penghormatannya sedemikian rupa. Kemudian di ruangan itu, Ibunda Sinta berdiri dari singgasananya dan berjalan ke arah kami diikuti 4 pengawal berjubah merah dengan wajah tertutup dan hanya sebagian matanya saja yang terlihat. Ibunya Sinta berkata dengan ucapannya tidak kupahami sambil mempersilahkan kami duduk di sebelah singgasananya. Setelah berbincang beberapa waktu dengan Ibu Sinta, inti dari percakapan itu Ibu Sinta sudah mengutus bawahannya untuk mencari 11 orang yang sedang kami cari. Namun hasilnya masih tetap nihil dan Ibu Sinta menyarankan untuk mengunjungi perkampungan orang Bunian serta daerah kekuasaan Inyak Rimbu. 2 kerajaan lainnya yang ada di hutan Pasaman ini. Bagi orang Sumatera khususnya Sumbar pasti mengetahui legenda makhluk tersebut. Inyak Rimbu jelmaannya berupa harimau, sedangkan orang Bunian seperti manusia besar dengan bulu di badannya. Setelah mendapatkan perintah itu, aku bersama Sinta dan 2 pengawal berjubah merah akan mengunjungi kerajaan orang Bunian keesokan malam. Dan kami akan pergi tanpa Bon dan Dayat. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba aku kembali ke ragaku. Aku terbangun dalam keadaan berada di dalam tenda, sementara Bon dan Dayat yang tengah tertidur. Ketika aku sadar sepenuhnya, badanku berat sekali, capek luar biasa disertai lapar seakan belum makan beberapa hari. 3 bungkus pop mie ludes aku makan sekaligus saat itu. Kemudian aku tidur kembali karena rasa letih. Ya memang waktu itu juga masih gelap mendekati subuh. Tidak lama kemudian Bon membangunkanku waktu pukul 5 pagi. Aku terbangun dengan disusul Dayat dan sesaat kami bangun kembali menceritakan hal yang kami lalui malam itu. Tapi tidak semua aku ceritakan ke mereka. Meski badanku masih letih saat itu, sudah saatnya kami bersiap keluar hutan dan tenda sengaja kami tinggal. Kami dengan terburu-buru segera pergi karena harus segera berikan laporan. Setelah kami turun dan memberikan laporan, selanjutnya kami dibebas tugaskan sementara. Bon memilih pulang karena memang sudah berkeluarga. Dayat sendiri aku tidak tahu. Di sini awal mula Dayat mulai berubah. Setelah makan dan dengan segala persiapan, aku seorang diri masuk ke hutan. Saat itu masih siang, kurang lebih jam 12 siang. Meski masih terasa letih dan mengantuk, tetapi aku bersikeras ingin kembali ke hutan. Sesekali aku beristirahat dalam perjalanan dan beberapa jam kemudian sampai ke tenda lalu langsung tepar hingga aku terbangun karena kakiku ditarik sesuatu.
Waktu itu aku lupa menutup tenda karena saking letihnya. Saat aku membuka mata, yang aku lihat adalah makhluk bertaring berbulu coklat keputihan dengan moncong panjang. Itu adalah seekor anjing. Aku bangun dan mengelus anjing tersebut. Anjing yang terlihat ganas tapi jinak, mungkin anjing salah satu tim pencari yang lari. Waktu itu hari sudah mulai gelap, kurang lebih pukul 7 malam. Aku merasa lapar. Akhirnya aku buka persediaan makanan dan makan makanan ringan dan berbagi dengan anjing tersebut. Selesai makan, anjing itu pergi. Aku hanya perhatikan saja. Anjing itu menoleh dan kembali lagi ke arahku. Aku coba berdiri keluar tenda dan anjing itu kembali pergi. Namun setelah beberapa langkah, ia melihat ke belakang lagi dan kembali lagi padaku. Dari gerak-geriknya seakan anjing ini memintaku mengikutinya. Aku mulai penasaran dan aku mengambil senter serta perlengkapan lain kemudian mengikuti anjing tersebut. Kurang lebih 30 menit aku mengikuti anjing itu dalam semak-semak hutan tanpa tahu kemana dia akan menuntunku. Dan ketika aku mulai kehilangan jejak dan hendak kembali ke tenda, sesekali anjing tersebut berikan sinyal dengan gonggongannya. Setelah beberapa saat kemudian, terdengar suara lelaki memanggil dari arah suara anjing tersebut. Aku dekati dan aku dapati adalah seorang lelaki yang terlihat kelelahan. Alhamdulillah. Udah dari mana dan hendak kemana? Saya biasa kesini untuk beraktivitas, Pak. Biasanya saya tidak sampai sore sudah keluar hutan. Kali ini saja saya nyasar hingga malam, Pak. Aku kemudian membawa pria itu ke tenda. Sesampainya di tenda, banyak percakapan antara kami. Dia memperkenalkan diri secara lebih lengkap. Mohon maaf aku tidak bisa sebutkan nama pria tersebut dan apa aktivitasnya di hutan. Lagi pula pria ini juga bukan salah satu rombongan 11 orang yang hilang. Sudah 3 hari dia tersesat di hutan, tapi dia merasakan baru pagi tadi. Dia kaget dan tidak percaya setelah aku jelaskan hari apa saat itu. Dia pun bertanya balik, kenapa aku sendirian di tengah hutan dan malam pula. Aku jelaskan semuanya dan aku minta dia untuk berjanji tidak akan menceritakan apapun ke orang lain. Dari ceritaku atau yang dia alami, termasuk pertemuan kita malam itu, karena hari juga sudah malam, aku suruh dia istirahat. Keesokan harinya baru dia keluar hutan sesuai dengan yang aku arahkan. Udah, jika besok sudah keluar hutan dan bertemu orang-orang, bilang saja sudah 4 hari di dalam hutan, supaya tidak ada pertanyaan yang membingungkan untuk Udah. Waktu itu pukul 9 malam, aku di luar tenda dengan penerangan lampu LED ditemani anjing yang menemukanku. Sambil bermain handphone dan handsfree di telingaku. Mungkin ada yang penasaran ketika Sultan dan Udah tersebut di alam lain, waktu di dunia lebih lama. Sedangkan saat aku masuk ke alam lain, 1 hari hanya 1 jam di dunia manusia. Aku sendiri awalnya bingung, tapi itu ada kaitannya dengan sadar atau tidak sadar ketika memasuki alam jin. Ketika kita sadar atau secara sengaja memasuki alam jin, 1 hari di dunia jin sama dengan 1 jam di dunia manusia. Dan ketika tidak sadar atau tidak sengaja masuk dunia jin, waktu akan berbalik. Setengah hari di dunia jin bisa beberapa hari di dunia manusia. Ada keuntungan dan kerugian atas kejadian di atas. Jika kita sengaja masuk ke alam jin, kita akan awet muda tergantung berapa lama waktu yang dihabiskan. Sedangkan ketika tidak sengaja masuk ke alam jin, umur kita akan dipotong sesuai berapa lama kita berada di alam jin. Semua itu hanya spekulasiku sendiri, tapi kenyataannya contoh seperti teman masa kecilku Desta. Dia berlatih selama bertahun-tahun di alam jin, tapi umurnya tidak berubah saat kembali ke dunia manusia. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam tanpa aku sadari. Saat itu Sinta sudah berada di sampingku. Mungkin karena aku terlalu sibuk bermain handphone dan pendengaranku terbatas. Karena menggunakan handsfree, aku tidak hiraukan sekitar. Anjing menggonggong pun tidak aku pedulikan. Apalagi aku sudah biasa jika ada makhluk mondar-mandir dan memperhatikan aku. Ketika anjing berhenti bersuara, aku baru sadar Sinta di sampingku. Tentu aku kaget, dan ekspresi kagetku membuat Sinta tertawa. Setelah percakapan kecil dengan Sinta, kami menuju ke kediaman Sinta. Terlihat pintu besar dengan 2 penjaga di sana. Kemudian kami memasukinya dan lanjut menaiki sebuah kereta megah dengan kuda putih yang tampak kuat.
Kemudian kami berjalan menuju taman yang luas dengan begitu banyak kunang-kunang berterbangan menerangi taman seperti hujan cahaya. Pemandangan yang sama seperti yang aku lihat sebelumnya. Hanya saja ada banyak wanita yang menunduk ketika menyadari kehadiran kami. Selanjutnya kami menuju ke sebuah bangunan yang tidak begitu besar namun terlihat megah. Sekeliling bangunan dijaga oleh wanita berbaju zirah dan bersenjata. Kami turun dari kereta kemudian memasuki bangunan tersebut. Di tengah ruangan terdapat ranjang yang mewah dan ada ruangan kecil di belakangnya, beberapa meter jauhnya. Seperti musola di dalam rumah tapi tertutup rapat. Sinta memintaku masuk ke ruangan tersebut. Masuklah dan berbaringlah. Tutup matamu dan ikuti ucapanku. Aku ikuti apa yang Sinta katakan seperti mantra dan tiba-tiba aku merasakan kantuk luar biasa seperti ketika bertemu wanita kekar yang menjemputku dan rekan-rekanku sebelumnya. Kemudian aku berada di ruangan dengan kilauan cahaya. Aku keluar dari sana dan aku melihat Sinta tersenyum sambil menyodorkan tangannya. Aku pegang tangan Sinta dan berdiri. Di situ aku melihat tubuhku sendiri tengah tertidur. Sambil memegang tanganku, Sinta berjalan menuju ke tengah ruangan yang terdapat ranjang di sana. Kami berdua duduk dan bercengkrama beberapa saat sampai kemudian datanglah 2 dari 4 pengawal pribadi Ibu Sinta menjemput kami. Setelah keluar dari bangunan kecil nan megah tersebut, terlihat 2 sosok berjubah merah, bercadar dan terlihat misterius. Kami berjalan dan masuk ke dalam kereta diikuti 2 pengawal berjubah merah atau dipanggil dengan Sirah. Lalu dimulailah perjalanan diplomasi menuju kerajaan orang Bunian. Saat ini dan seterusnya wujud Sinta sudah berubah ke bentuk aslinya, seperti bidadari jika diilustrasikan. Dalam bentuk tersebut, para penghuni kerajaan peri sangat menghormati Sinta, tidak terkecuali makhluk dari 2 kerajaan lain, karena wujud asli Sinta adalah identitas atau kedudukan calon ratu berikutnya. Aku, Sinta, dan kedua Sirah menuju ke kerajaan orang Bunian. Kami berjalan sangat pelan sembari Sinta memegang tanganku disusul 2 sosok Sirah di belakang. Setelah perjalanan tersebut berlangsung beberapa saat, aku bisa merasakan semua pepohonan dan sekeliling seperti bergerak sangat cepat dan kemudian kembali melambat hingga akhirnya seperti kecepatan jalan yang normal. Lalu di hadapanku saat itu ada sebuah gua besar. Kami mulai memasuki gua tersebut. Baru sampai di mulut gua, aku dikagetkan dengan suara berdesis bergema di dalam gua. Saat itu pula kedua Sirah melangkah ke depan kami. Terlihat oleh kami sepasang mata besar berwarna kuning kemerahan. Ada apa ini seorang putri kerajaan peri berkunjung kemari? Sungguh pemandangan yang tidak bisa aku percaya. Sosok tersebut adalah ular betina berkepala manusia, gemuk dan memiliki wajah sangat mengerikan. Ketika menyadari keberadaanku, seorang manusia berani datang kemari. Dengan cepat sosok ular itu menghampiriku seakan dia melihat mangsa yang hendak menerkamku. Beruntung saat itu pula dengan sigap salah satu Sirah menghentikan ular besar tersebut. Minggir. Namun Sirah tetap tidak bergeming atas ucapan ular tersebut dan tetap berada di posisinya. Seketika benturan keras terdengar seperti suara gemuruh seakan gua akan runtuh dan akhirnya keduanya terpental mundur. Hentikan siluman ular. Kami hanya ingin lewat. Tak sekalipun manusia pernah melewati wilayahku, kecuali itu untuk mangsa kami. Tak berlangsung lama gerombolan ular berdatangan namun lebih kecil dari ular berkepala manusia tadi. Kecil yang aku maksud masih sangat besar untuk dibandingkan dengan ular pada umumnya. Ular-ular tersebut memiliki tubuh sebesar pohon kelapa. Semua ular tersebut masih berwujud ular secara utuh. Dan hanya ular betina itu yang bertubuh semi manusia dengan ukuran 2 kali lebih besar. Tujuan kami ingin mengunjungi kerajaan orang Bunian. Melewati gua ini adalah cara tercepat. Izinkan kami lewat. Tidak bisa. Kalian boleh lewat tapi tinggalkan manusia itu di sini. Maksud kamu aku harus meninggalkan suamiku dimakan oleh kalian? Suami? Ternyata begitu. Baiklah, untuk kali ini pengecualian. Silakan pergi Tuan Putri. Tidak perlu khawatir, 2 Sirah yang diperintahkan ibunda menyertai kita sangatlah kuat.
Kami terus memasuki gua tersebut. Dari luar memang gua ini terlihat begitu gelap, tapi di dalam gua masih ada sedikit cahaya dari pantulan dinding serta langit-langit gua. Selang beberapa waktu, akhirnya kami keluar dari gua dan suasana sekitar pun berubah. Tampak sama seperti hutan pada umumnya, tapi lebih sunyi dan agak tenang. Kita sampai. Inilah wilayah orang Bunian. Menurut Sinta, jarak masing-masing kerajaan di hutan Pasaman ini sebenarnya membutuhkan waktu cukup lama untuk melewatinya. Tapi ada jalan alternatif untuk mempersingkat waktu. Contoh melewati gua ular tadi. Itu jadi semacam jalan pintas dimensi antar kerajaan. Meskipun tiap jalan alternatif dihuni oleh sosok yang kuat, mereka adalah pendukung dari ketiga kerajaan. Kami mulai berjalan di hutan dalam kekuasaan kerajaan orang Bunian tersebut. Seketika itu juga aku melihat beberapa orang dengan postur agak pendek dengan pakaian sama seperti manusia gunakan dan mirip sekali dengan manusia, namun tampangnya saja yang agak aneh. Mereka terlihat seperti dwarf, tapi alis menyatu dan tidak ada garis mulut di bawah hidung. Sinta bertanya pada orang tersebut dan kami bercakap beberapa saat. Kemudian kami diantar ke perkampungan mereka. Orang Bunian lebih bersahabat dibandingkan makhluk lainnya, lebih mudah diajak diskusi dan tidak suka kekerasan. Setelah sampai di perkampungan Bunian, tidak ada hal istimewa yang kulihat seperti perkampungan pada umumnya. Di sana kami dipertemukan oleh tetua atau kepala suku di kampung tersebut. Posturnya tidak jauh berbeda, hanya rambut yang putih dan alisnya berwarna merah. Lalu aku memperkenalkan diri dan begitu pula Sinta. Kami menjelaskan kedatangan kami. Setelah memahami maksud kami, tetua perkampungan tersebut mengajak kami untuk bertanya ke raja mereka, yaitu ada di puncak bukit. Dalam perjalanan, tetua menjelaskan bahwa aku bukan manusia pertama yang pernah singgah. Setelah beberapa waktu kami sampai di puncak bukit. Di sana terlihat dinding yang tinggi kokoh dan pintu gerbang yang terbuat dari emas. Tidak ada penjaga di luar sama sekali. Tetua membunyikan lonceng yang ada di antara pintu megah itu. Suara lonceng yang kecil itu terdengar nyaring. Lalu beberapa saat pintu dibuka. Keluar seseorang dari gerbang, namun tidak pendek seperti yang lain. Postur tubuhnya sama seperti manusia, hanya alisnya menyatu dan tidak memiliki garis di bawah hidungnya. Dia adalah penjaganya. Sesaat tetua berbicara pada penjaga gerbang, kemudian kami disuruh untuk menunggu. Baju dan perlengkapan penjaga gerbang tidak seperti di kediaman Sinta. Mereka berpakaian rapi dan formal seperti manusia. Sesaat kemudian penjaga gerbang membuka pintu sepenuhnya dan mempersilahkan kami masuk. Ketika melewati gerbang, pemandangannya aku saksikan seperti sebuah kerajaan modern. Orang-orang beraktivitas seperti manusia. Desain dan bentuk rumahnya lebih ke nuansa Islami dan rata-rata terbuat dari emas. Kami dipandu oleh penjaga tersebut menuju bangunan kubah besar seperti masjid. Tetua desa sebelumnya tidak ikut. Penjaga gerbang tersebut mempersilahkan kami untuk masuk dan berlalu pergi. Kami mendekati bangunan dan sampai di depan pintu. Tak lama pintu terbuka dengan sendirinya. Kami pun masuk dan tiba-tiba, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kemudian melirik Sinta. Sinta pun balas memandangku balik. Dia paham dan mengerti. Sinta lalu mengikuti ucapan salamku barusan. Waalaikumsalam. Saat itu Sinta masih belum memeluk Islam. Tampak di ruangan tersebut orang-orang berjubah dan bersorban layaknya Wali Songo. Tidak ada singgasana. Semua duduk bersila sejajar sama rata. Salah seorang di antara mereka kemudian berdiri dan tersenyum.